Jangan sekali-kali lakuin hal ini kalau kamu nggak mau gagal beasiswa di seleksi pertama. Yuk belajar dari kesalahan orang lain. FYI, sejauh ini aku udah nyoba daftar beasiswa sekitar 5 kali. Tapi di antara kelima beasiswa itu, cuma satu yang bisa membawa aku lolos hingga tahapan seleksi yang terakhir. Setelah itu, aku mikir nih, apa ya, kok yang kali ini lolos tapi beasiswa sebelum-sebelumnya gagal terus? Sebenarnya aku salah di mananya sih? Ternyata ini kesalahan yang aku lakuin. Pertama, persiapan yang mendadak. Di awal aku nggak ada visi buat daftar atau memperjuangkan beasiswa sama sekali. Ini yang bikin aku minim persiapan sebenarnya. Karena aku cuman mengandalkan prinsip untuk yang penting mencoba, yang penting sudah mengusahakan. Padahal ada persyaratan administrasi yang memang seharusnya dipenuhi dan diperhatikan lagi sebelum dikumpulkan. Nah, untuk yang seleksi administrasinya lebih rumit dan kita nggak ada persiapan lebih buat itu, misalnya beasiswa unggulan yang seleksi administrasinya langsung menyertakan motivation letter, surat rekomendasi akademisi, dan lain sebagainya, kita udah kehilangan beberapa persen peluang buat lolos di situ. Pastiin kamu memang berniat buat mengejar beasiswa, karena itu akan mempengaruhi bagaimana effort kamu buat memperjuangkannya. Yang kedua, perhatikan kevalidan dari dokumen administrasi kamu. Sejauh ini yang paling jauh sih. Ada satu kesalahan fatal yang menurutku membuat diriku gagal dan itu terjadi berulang kali, yaitu kurang memperhatikan validitas dokumennya. Meskipun ini cuma seleksi tahap awal, sebenarnya validitas dokumen itu penting banget. Misal, biasanya ada keterangan diperlukan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain. Sebaiknya dicari tahu lebih dulu apakah pihak penyelenggara menerima surat pernyataan cukup dari fakultas saja atau perlu bagian administrasi kampusnya. Menurutku dokumen yang dikeluarkan langsung oleh administrasi kampus akan terlihat lebih kredibel dibandingkan dari fakultas. Berikutnya adalah aku kurang memperhatikan transkrip nilai. Dulu aku belum tahu kalau ternyata transkrip nilai yang dimaksud itu ada versi yang legalnya, versi yang dikeluarkan oleh administrasi fakultas atau kampus yang biasanya sudah ada keterangan tanda tangan dari pihak yang bersangkutan. Itu adalah versi legal dan yang lebih kredibel buat dikumpulkan sebagai syarat administrasi beasiswa. Namun pada saat itu aku dengan sangat polosnya hanya meng-screenshot transkrip nilaiku, kartu hasil studiku dari website kampus dan mencetaknya sebagai syarat administrasi. So ya, buat kalian para pejuang beasiswa, jangan sekali-kali meremehkan satu tahapan sekalipun, karena satu tahapan seleksi itu udah sangat penting dan bisa membawa kamu ke tahapan paling akhir. Semoga berhasil kejar beasiswanya.